Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh ingkang kita muliakan, kita pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada kesempatan yang mulia menika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kula panjenengan sedaya saged nindakaken salah setunggaling ketaatan nggih menika salat subuh berjamaah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya amalipun dipun tampil Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dingapunten estu bilih leres menapa ingkang dipun ngendikaken Pak Takmir bilih hari ini beliau Ustadz Muslim nika nembe tindak safar karena nika masa liburan nggih. Beliau Ustadz para sibuk kan ini mumpung liburan. Nah niku beliau nggih nyeneng-nyenengke garwane putra-putranipun niku kondur. Nah mboten nglentunten Wonosobo nggih Pak. Wonosobo utawi Tegal. Nah ini semoga safar beliau diberi keselamatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun nggih ibarat nika wau pun ngendikaken Pak Takmir mboten nonton rotan agar pun jadi nggih sak saged kawula menika kita sebagai badalipun beliau amargi sampun rutin langkung-langkung pun disediakan unjukan saudharan sak wontenipun. Nek terus bar salat kundur rak mengke seneke ya lingedum rak ya kewan to niku. Nah menika mengke kajian sampai ya mungkin setengah jam napa kirang langkung mekaten. Langkung rumiyin monggo kita tadarus sesarengan surat cekak lajeng mengke doa rutin sebagaimana Nabi ajarkan. Kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Ing enjang menika badhe kita aturaken tentang bagaimana mengenalkan sederek-sederek kula panjenengan sedaya anak-anak kita tentang permusuhan syaitan. Ini berkaitan dengan musuh kita yang nyata adalah syaitan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menika berfirman dalam surah Al-Isra ayat 62 hingga 65. Kita waos sareng-sareng nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Minasy syaithanir rajim. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani
ila yaumil qiyamah la ahtinakanna dzurriyyatahu illa qalila qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannam jazaukum jazaa'am mawfura wastaghfiz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Ini diantara firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan menika permusuhan syaitan. Maka permusuhan syaitan jelaskan kepada anak-anak kita bagaimana syaitan memusuhi manusia. Sesungguhnya dialah yang telah mengeluarkan nenek moyang kita, menika Nabi kita Adam dan ibunda kita Hawa dari dalam surga karena kena bujuk rayu syaitan, dan senantiasa berusaha untuk mengeluarkan manusia dari jalan-jalan yang mengantarkan surga. Jadi setiap orang yang kepingin tambah ganjaran, tambah amal soleh, pasti akan dihalang-halangi oleh syaitan. Entah itu dengan mengatakan menunda-nunda waktu, besok saja, lain kali, yo semoga saja, dan nek selo dan lain-lainnya. Itu salah satu pasukan atau hadangan syaitan. Dan katakanlah kepada mereka bahwa syaitan itu adalah musuh mereka yang sangat nyata, dan setan menika dipun ciptaaken saking napa? Api. Dan sesungguhnya iblis bisa melihat kita. Setan menika saged mirsani kula panjenengan sedaya, sementara kita tidak bisa melihat. Ini diantara keistimewaan kekuatan syaitan, itu diberi keistimewaan bisa melihat kula panjenengan sedaya, apakah dalam keadaan ibadah apalagi dalam keadaan maksiat. Niku setan saged mirsani kula panjenengan sedaya. Dan sesungguhnya, dan katakan kepada mereka bahwa setan itu selalu berusaha dengan keras menyesatkan manusia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 62 sampai 65. Surat apa nih Bapak sekalian? Al-Isra ayat 62 sampai 65. Kita tafsirkan supaya
Kita tafsirkan sinambi nenggo napa niku wau unjukan saha daharan. Nggih. Qala monggo. Iblis berkata, Ara'aitaka, terangkan kepadaku, hadzalladzi, ini orang yang karramta, engkau muliakan, alayya, atas diriku, lain, sungguh jika akhartani, engkau memberi tangguh padaku, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, la ahtinakanna, sungguh aku akan menyesatkan, dzurriyyatahu, anak keturunannya, illa qalila, kecuali sedikit saja. Qala, Allah berfirman, idhab, pergilah kamu, faman, maka barang siapa, tabi'aka, mengikutimu, minhum, di antara mereka, fa inna, maka sesungguhnya, jahannama, neraka jahanam, jazaukum, balasanmu, jazaan, pembalasan, maufura, yang cukup, wastagfis, dan gerakkanlah, manistatokta, siapa yang kamu sanggup, minhum, di antara mereka, bisautika, dengan suaramu, wa ajlib, dan kerahkanlah, alaihim, atas mereka, bi khailika, dengan pasukan kudamu, warajilika, dan pasukan yang berjalan kaki, wasyarikhum, dan bersekutulah dengan mereka, fil amwali, dalam harta mereka, wal auladi, dan anak-anak mereka, wa'idhum, dan beri janji mereka, wama, dan tidaklah janji syaitan itu, ya'iduhum, memberi janji kepada mereka, asyaitanu, syaitan itu, illa, kecuali, hurura, tipuan belaka. Inna, sesungguhnya, ibadi, hamba-hambaku, laisa laka, tidak ada kekuatan bagimu, alaihim, atas mereka, sultanun, kekuasaan, wakafa, dan cukuplah, birabbika, dengan Tuhanmu, wakila, pelindung. Ini tentang Allah memberikan tangguh setan dalam rangka apa? Untuk menyesatkan manusia. Tetapi setan itu tidak akan mampu menyesatkan, dan sumpah setan itu akan menyesatkan semua keturunan Bani Adam, kecuali sedikit saja. Jadi setan itu mboten saged menyesatkan yang sedikit ini. Siapa yang sedikit ini?
dialah orang-orang yang beriman, dialah orang-orang yang Islam, dialah orang-orang yang melakukan amal soleh. Ini setan lemah. Setan itu tidak kuasa untuk menyesatkan. Maka hadirin yang kita muliakan, yaitu iblis berkata kepada tafsir kemarin, yaitu iblis berkata, terangkanlah kepadaku inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku. Itu mengejek yaitu Adam yang diciptakan dari apa? Tanah. Jadi kesombongan iblis, mentang-mentang diciptakan dari api maka beliau sombong. Maka kesombongan inilah yang menjadi laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran, sehebat kita apapun, sesukses kita apapun, tidak boleh sedikit pun kita sombong. Terangkanlah mengapa Adam yang diciptakan dari tanah lebih engkau lakukan daripadaku yang engkau ciptakan dari api. Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku untuk menggoda dan menyesatkan mereka sampai hari kiamat. Jadi batasnya goda setan niko diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menggoda, menyesatkan manusia menika diberi tangguh sampai hari kiamat. Saat ini berjuang keras. Setan ini golek kanca nggon ngancani ning pundi wau? Neraka jahanam. Ini diberi kekuatan memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti menyesat. Ini sumpah setan dan sumpahnya tidak main-main. Nah, ini dilakukan betul. Sing apa? Bagian ustadz setane ya kelas ustadz, gitu. Bagian apa? Pak Kiai, bagian ya setannya itu makamnya sendiri-sendiri. Sak keturun hingga mereka sesat dan durhaka kepadamu, kecuali kata syaitan, kecuali sebagian kecil saja dari mereka. Yaitu siapa? Yang kecil itu orang-orang yang mendapat perlindungan darimu, maka aku tidak dapat menyesatkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan ini mengatakan kepada Allah, dia tidak bisa menyesatkan manusia, yaitu manusia yang dijaga oleh Allah. Siapa yang dijaga oleh Allah? Nabi ngendikakan, ihfadillah, jagalah Allah, niscaya engkau akan dijaga. Ini Nabi ngendikakan. Apa yang maksud dijaga? Jagalah Allah, jagalah hak-hak Allah. Tunaikan kewajiban ingkang Allah perintahkan menika dilakukan. Apa yang Allah larang kita jauhi, pasti kita akan dijaga. Maka ini setan itu tidak kuat, lemah, lemes, ngelokro kepada orang yang taat kepada Allah. Kecuali sedikit ya, ini sedikit yang setan tidak bisa goda itu sedikit. Buktinya apa? Saat ini banyak orang tergoda setan saat ini tidur ngeleketer banyak tadi nggih. Yang hadir sama tidak hadir kira-kira banyak yang hadir apa banyak tidak? Banyak yang tidak hadir. Ini karena memang setan menggodanya. Aboto seuwae entek masjid. Ini bukti setan menggodakan, tidak bisa menggoda kecuali sedikit. Lah beruntunglah orang yang sedikit ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang berusaha menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Berusaha itu untuk menunaikan hak Allah, pasti kita akan dijaga. Ini sumpah setan. Aku akan sesatkan semua manusia kecuali sing ra iso tak sesatkan setitik. Siapa dia itu? Orang yang beriman, orang yang nindakan amal soleh. Itulah orang-orang yang sedikit. Ya dibandingkan dari yang hadir tak ya sidik tadi nggih. Sidik dibandingkan yang hadir. Wong penduduk Jungkang tok ya sakniki pinten, Pak? Apal mboten Pakmu? 1000. Sekarang berapa persen yang hadir di masjid ini? Tidak ada 100. Ini bukti nyata firman Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang benar ternyata memang betul dalam surat napa niki mau? Al-Isra ayat pinten?
62. Memang sedikit, dan ini setan kewalahan. Buktinya maka kenalkan anak-anak kita itu musuh jin-jin setan itu, setan sakjane lemah. Bagi orang yang taat, buktinya apa? Setan menika wedi karo dengar azan. Suara azan diberitakan oleh Nabi, nek dengar suara azan setan itu lari sampai terkentut-kentut. Ini bukti setan itu lemah. Setan itu apa? Tidak bisa menggoda. Sakjane lemah. Bukti lain apa? Nabi ajarkan nek badhe mapan sari bacalah ayat kursi. Sak sinten kemawon ingkang sakderengipun mapan sari utawi menjelang tidur baca ayat kursi, maka tidurnya itu akan dijaga oleh Allah. Ini bukti setan lemah manakala kepada orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu memang kalau SD ya kita diajarkannya ya bismika Allahumma ahya wa bismika amut sudah gitu. Tetapi sunnah lain masih banyak. Baca ayat kursi. Setan wedi karo suara azan, suara iqamah. Nah kok menungso kok ketika azan malah bablas, malah tidak ning masjid. Itu waduh, nawani. Nah, maka dari itu kita berlindung kepada Allah. Kita jaga. Maka kita bentuk perlindungan ketika kita sholat. Maka ketika adzan itu adzan rampung, sholat teko meneh nggodha wong sholat. Nah, maka ketika sholat kan itu ketika Allahu Akbar iftitah sebelum bismillah al-Fatihah baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung dari godaan yang terkutuk sampai sholat pun digoda. Diingatkan mau mesin banyune rung dupateni kelingan. Dadi salate ra kusuk kelingan banyu. Nah, kompornya mau linget jangan durung dipateni. Jadi yang harusnya itu manter ingat Allah di hadapan kita ketika sholat, dadi ingat ngenget jangan setan. Dadi ingat mesin banyu yang jadi ingat ketika sholat diingatkan engkau bar sholat ki ngopo ya kita kok rada mulek-mulek ki bar sholat ki ning WC. Itu jadi godaan setan. Maka Allah juga berfirman qala idhab. Allah berfirman pergilah kamu. Maka barang siapa ini kenapa pergilah suruh memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah berfirman pergilah, yakni lakukan apa yang engkau mampu untuk menyesatkan mereka. Tetapi barang siapa di antara mereka yaitu anak cucu Adam yang mengikuti kamu menempuh jalan yang sesat, itu gampang engkau sesatkan. Tidak pernah nindakan jaga hak Allah, itu gampang disesatkan oleh setan. Memang diizinkan. Maka sungguh mereka jahanamlah balasanmu, iblis dan anak cucu Adam yang mengikuti ajakanmu sebagai balasan yang cukup dan setimpal dengan perbuatanmu. Ini diantaranya. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka anak cucu Adam yang engkau yaitu yang engkau goda, yang iblis sanggup melakukannya dengan apa? Suaramu. Suaramu yang memukau dan ajakanmu yang menggoda. Di antara sebagian ulama menafsirkan suaramu yang memukau itu suara yang mungkin di antara nyanyian yang sampai melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Godalah dengan apa? Kerahkan dengan apa niwau? Yaitu dengan harta kalian. Dengan harta apa? Harta yang didapat dari sesuatu yang haram. Ini senjata setan. Senjata setan itu cara golek napa? Haram. Sani konten kesempatan mumpung kesempatan golek harta sing sak akeh meskipun tidak diridhoi Allah. Golek sing haram wis susah apa meneh halal. Ini setan, senjata setan. Maka saat ini berlomba-lomba golek harta, tetapi ini memang senjata iblis.
Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan suaramu yang memokok, ajakan dengan apa yang menggoda, dan lakukan dengan segala kemampuanmu, kerahkanlah pasukan berkudamu. Maksudnya yaitu pasukan ini adalah bisa tentara setan dari bentuk jin dan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten manusia sing ingkar niki kata sing kon nyembah Allah malah nyembah nabi, sing kon nyembah Allah malah nyembah patung. Nah, ini diantara tentara-tentara syaitan, tentara berkuda dan lain-lainnya. Bersekutulah dengan mereka dengan harta, dengan menggoda agar mencari dan menginfakkan dari harta yang haram. Ini setan. Dan bersyirikatlah dengan mereka pada anak-anak dengan berbuat zina atau menguburkan anak perempuan waktu dulu. Nah, kayak diantara ada sahabat yang ketika masa jahiliyah, ketika menguburkan anaknya, dia menangis sedih, begitu bodohnya dulu, nangis sedih. Begitu ingat dulu ketika menyembah Tuhan yang dibikinnya sendiri, Tuhan yang dimakannya sendiri, ketawa atas kebodohannya zaman dulu. Tapi ketika ingat dosanya menguburkan anak-anak perempuan yang hidup-hidup, menangis. Sampai yaitu seorang bapak menggali kuburan yang disiapkan kepada anak perempuannya, karena zaman dulu pernah zaman jahil itu nek di anak wedok merupakan aib, yaitu mereka sampai rela menguburkan, yang menggali kuburannya itu ditemani anak yang mau dikuburkan, sampai jenggotnya yang kena debu itu dibersihkan oleh anaknya sendiri. Kemudian dijoroke, kemudian anaknya begitu terus diguruki. Maka orang yang jahil kemudian setelah dia tobat masuk Islam, menangis ingat dosa itu, menangis. Dan ketika ingat kebodohannya bikin Tuhan dimakan sendiri, sembah sendiri, guyu, aduh bodoh banget. Tuhan tak gawe dhewe, sembah sakniki wonten mboten? Tuhan digawe dhewe, disembah dhewe, ngoten. Ora ana sapa? Maka lucu gimana Tuhan kok digawe dewe gitu. Nih kalau nonton daerah tertentu nih ono patung-patung di ngene-ngene ya, patungnya ya ora iso ngapa-ngapa. Maka bersyukur kita diberi hidayah Islam. Ini adalah senjata syaitan. Inna ibadi. Maka sesungguhnya terhadap hambaku yang taat dan berbuat kebajikan, menuruti perintahku, engkau wahai iblis tidak akan dapat berkuasa atas mereka. Engkau tidak dapat menyesatkan mereka walaupun engkau kerahkan segenap kemampuanmu untuk menggoda mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga bagi mereka sehingga engkau tidak dapat menyesatkan. Ini diberitakan oleh Allah, memang setan itu diberi izin menyesatkan manusia, dikecualikan dia tidak sanggup menggoda bagi orang-orang yang menjaga hak Allah, bagi orang-orang yang beramal saleh, mulai dari sejak mau tidur, mulai sejak ketika mau apapun kita baca bismillah, tunaikan yang wajib ditambah sunnah lain-lainnya. Ini setan tidak akan mampu menyesatkannya. Buktinya hari ini kita bisa mengalahkan setan, buktinya kita bisa bangun dari tidur kita. Ada seseorang yang rela naik gunung, mungkin berkilo-kilo dan naik itu kuat, tetapi ada yang tidak kuat ke masjid meskipun hanya 1 kilo umpamanya. Wonten 1 kilo nih. Nah, bapak ini 1 kilo lebih ya. Nah, kuat. Itu karena apa? Setan itu menggodanya. Maka ajarkan kepada anak-anak kita, tipu daya setan sangatlah lemah. Jangan takut nih, saat ini jangan, anak-anak jangan ditakut-takuti karo pocong, karo kuntil apa?
Model anak jangan ditakuti sesuatu yang menakutkan. Nah, iso malah dimotivasi. Setan itu lemah bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin-jin iki sing ana sing usil nggodha. Zaman sahabat juga digoda. Ketika sahabat buang hajat ditakut-takuti oleh jin, ada yang aneh pada diriku, digetak oleh sahabat. Apa sekarang lu bablas. Ning nek awake malah wedi minggring-minggring ana godhong obah wae kae wedi, ana bandu liwat wedi. Aduh, ini lemah tauhidnya. Maka harus kuat, ajarkan anak-anak kita gitu. Tipu daya setan sangatlah lemah. Ia tidak memiliki kuasa apapun orang-orang yang beriman dan selalu berserah diri kepada Allah. Sungguh setan akan lari kepada azan yang dikumandangkan, akan bersembunyi ketika seseorang berzikir kepada Allah. Maka nek ono musibah, ban bocor, dan mungkin apa-apa yang kita tidak menyenangkan, jangan marah-marah. Maka setan itu akan menjadi kuat dengan marahnya kita, gersulonya kita. Maka Nabi ajarkan nek ngono ucapkan bismillah, setan jadi lemah mengecil. Atau alhamdulillah ala kulli hal, segala puji milik Allah atas segala sesuatu. Ana sing bane gembos malah bane ditendang, ngono. Nonton sing wong bane ra salah apa-apa kok ditendang gitu. Maka jangan marah demikian. Ana macet dikira mesine boleh bensin entek, ana. Gitu. Marah-marah ini setan menjadi besar sebesar rumah. Ning nek seseorang baca bismillah, alhamdulillah ala kulli hal, di mana alhamdulillah bensin entek cerak karo jam dodol bensin. Ya hidup-hidupani bocor rezeki tukang tambal ban gitu. Ini sudah diikut darullah demikian. Setan menjadi kecil ketika mengatakan bismillah. Ini bentuk perlindungan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Maka hendaknya di rumah-rumah kita itu sering dibacakan surah Al-Baqarah. Langkung-langkung stressingnya ayat kursi. Maka rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, setan akan melayu, lari. Ini kehebatan Al-Quran. Ternyata setan itu lemah, nek ngerti kelemahannya. Maka cari kelemahannya setan itu apa. Kita taat kepada Allah, menjaga haknya, menjauhi hal yang haram. Selalu dalam sisi kehidupan sehari-hari ada doa mohon kepada Allah, lemah setan. Ikhlas dalam beribadah, maka setan lemah. Tetapi kalau sudah berani meninggalkan hak Allah, apalagi dalam syarat doa, setan kuat. Kadang enggak digoda pun wong wis do ingkar dhewe. Alah kae tak goda biasane ora taat kok kae. Wis ending ning goda. Rata kuda kae ngepluk terus kok. Lah ngepluk berapa hari? Jangankan hari, bertahun-tahun. Nah, alhamdulillah minta digoda oleh setan. Ini enggak digoda. Kalau orangnya taat digoda. Maka ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Ini musuh kita yang nyata. Sertai dalam kegiatan kita yang baik dengan doa, minimal baca bismillah. Monggo ini dipun unjuk lan pendahar ngajeng nganti sedaya wonten unjukan kanthi waos basmalah salangan. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillah mangkaten mawon saged kita aturaken sebagai badal beliau Ustadz Muslim ingin sekedhik menika mugi-mugi saged dados motivasi. Jangan takut kepada setan, justru cari kelemahan setan, dilawan. Jangan sampai kalah dengan setan, dengan kita supaya kuat jaga hak-hak Allah, sertai tambah amalan sunnah-sunnah Nabi SAW, tambah doa dalam keseharian sehingga kita menjadi kuat, bukti kuat kita nindakaken ketaatan niko enteng, ikhlas mengikuti sunnah Nabi SAW dan Al-Quran. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.